Perkenalkan, nama saya Jong Apong Dera dengan NIM B1013181022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di video presentasi kali ini saya ingin membahas tentang statistik deskriptif yang ditugaskan untuk menganalisis data-data yang ditugaskan oleh Bapak Yanto SE MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah laboratorium kuantitatif. Di sini untuk pengolahan datanya kita menggunakan aplikasi yang bernama Epius. Epius adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik dan data ekonometrik. Program ini tersedia dalam versi Microsoft Windows dan Macintosh. Epius merupakan kelanjutan dari MicroTSP yang dikeluarkan pada tahun 1981. Aplikasi Epius dibuat pertama kali oleh Quantitative Microsoftware atau disingkat QMS yang berada di Irvine, California, Amerika Serikat. Epius dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang bentuknya yaitu time series, cross section, maupun data panel. Di sini ada 3, yaitu data yang pertama itu data time series. Data time series adalah data suatu objek yang terdiri dari atas beberapa periode. Contohnya adalah harga saham sebuah perusahaan yang diamati selama 1 bulan atau 30 hari. Contoh lain dalam data penjumlahan untuk 3 bulan kerja. Dengan demikian data yang bersifat time series harus dijaga urutannya. Yang kedua yaitu cross section. Cross section adalah data beberapa objek pada waktu tertentu atau saat tertentu. Sebagai contoh adalah data harga saham pada tanggal 5 Juni 2016 untuk semua perusahaan yang sahamnya yang sahamnya diperjualbelikan pada saat itu. Dalam kasus ini urutan tiap-tiap perusahaan yang sahamnya dijual tidak perlu dipermasalahkan. Yang ketiga yaitu data panel. Data panel adalah data yang bersifat time series dan cross section. Artinya data terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa periode. Data panel bersifat lebih kompleks karena menggabungkan time series dan cross section. Itu adalah pengertian dan dari aplikasi Epius. Di sini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Epiusnya. Yang pertama ya kita buka dulu aplikasi Epius. Di sini kita klik file, lalu kita ingin membuka halaman kerja baru yaitu dengan klik new. Di sini ada tombol working file, lalu kita buka. Kemudian di sini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah ini untuk data time series, yang kedua cross section, yang ketiga adalah data panel. Kita di sini ingin menggunakan data panel yang kita gunakan. Di sini ada juga frekuensinya, yaitu menggunakan
ada multi year atau annual, semi annual, quarterly, bulan, per 3 bulannya, terus mingguan juga ada. Kita di sini menggunakan annual, itu per tahun. Di sini juga kita bisa, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menginput dengan cara manual. Menginput data dengan cara manual itu kita anggap saja kita menggunakan sekarang data panelnya kita menggunakan di sini diminta start tanggalnya mulai tanggal kita buat aja tahunnya dari tahun kita lihat dulu dari tahun 2005 kita kapan 2005 sampai 2010. Oke. Di sini sudah terlihat. Kemudian kita input saja datanya secara manual. Kita input data manual, kita pertama kita klik dulu data yang mau kita input. Pertama kita edit. Itu contoh kita masukkan datanya secara manual atau acak. Nggak usah aja 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yang ketiga 4, 5. Demikian cara penginputannya. Lalu kita freeze, kemudian kita sudah kita input datanya, kita freeze dulu untuk melihat apakah data yang ini benar-benar apa belum. Lalu sesudah kita freeze, ini datanya tidak bisa diubah kalau sudah di freeze. Kemudian kita buat nama yaitu name, kita masukkan table. Jadi inilah data yang udah kita input. Kemudian apabila kita udah ada data yang ingin kita input secara tidak manual atau langsung, di sini saya punya contoh yaitu dengan menggunakan aplikasi Excel. Pertama-tama kita klik file, lalu import, kemudian import file. Sudah itu pilih aplikasi data yang ingin kita gunakan, kita cari data panel, kita open. Next, finish. Ini sudah ada datanya yang kita masukkan secara menggunakan aplikasi Excel. Di sini untuk mengetahui data yang kita input sudah tadi, kita bisa mengklik variabel-variabel ini dari X1, X2 sampai dengan Y, yaitu dengan menggunakan tombol kontrol. Kita klik X1, X2 sampai X hingga Y. Kemudian kita klik kanan, yaitu dengan menu open group. Kemudian udah timbul datanya yang ingin kita lihat, data-datanya. Kemudian
Setelah itu kita menggunakan menu phrase, yaitu dengan menu ini kita dapat melihat secara keseluruhan data-data yang kita input tadi. Dengan ini, dengan menu phrase kita tidak bisa mengubah data-data yang sudah kita input. Kemudian untuk mencetak menjadi tabel, yaitu kita menggunakan dengan menu name, kemudian kita cetak menjadi tabel. Setelah itu kita close saja. Close. Di sini sudah terdapat. Baik. Oke, kita lanjut. Ini tabel yang sudah tadi kita buat. Kemudian kita lihat data-data yang ingin kita analisis. Kita menganalisis itu menggunakan statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Dapat kita lihat di sini. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu luasan data sehingga memberikan informasi yang berguna, pengklasifikasikan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensif, dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugusan induk yang lebih besar. Contoh statistik deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lainnya di majalah dan koran-koran. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugusan data. Tujuan pembelajaran materi statistik deskriptif adalah menentukan output deskriptif statistiknya. Kita balik ke aplikasi Epius-nya. Kita di sini sudah dapat data yang tadi kita input. Di sini kita mau melihat apa-apa saja yang dapat kita lihat. Kita buka, yaitu pertama kita klik terlebih dahulu variabel yang kita ingin lihat. Contohnya saya klik yaitu X1, kemudian view deskriptif statistik, lanjut kita pilih data tabel. Di sini ada tertera meannya, mediannya, maksimum, minimum, standar deviasi, semua sudah keluar data-data yang dari variabel X1-nya. Jadi kita bisa lihat di sini mean itu apa, median itu apa, dapat lihat di sini. Mean adalah data yang dapat dengan mudah dihitung dengan rumus sederhana. Mean adalah perhitungan yang biasanya digunakan bersama modus dan median. Perhitungan mean banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ya,
manfaat perhitungan MEAN adalah untuk mengetahui nilai rata-rata mahasiswa di kelas. Itu MEAN itu adalah sebagai tempat perhitungan data. Sedangkan median adalah datum yang letaknya di tengah dari sudut data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil. Baik, kita kembali lagi ke aplikasi Epius-nya. Aplikasi Epius. Di sini kita ingin melihat data MEAN-nya, median, maksimumnya juga. Di sini berbeda-beda antara X1, X2 sampai dengan Y-nya juga berbeda. Antara MEAN X1, MEAN X2-nya itu berbeda. Coba kita lihat MEAN X1. Kita munculkan. Ini MEAN X1. Kita pindahkan. Kemudian menggunakan MEAN X2, yaitu kita coba Epius series table. Nah, udah keluar. Berbeda antara MEAN X1 dengan MEAN X2. Begitupun MEAN X3-nya. Kemudian di sini selain menggunakan data seperti data, dapat juga kita menggunakan histogram atau ini hasilnya seperti ini, berbentuk diagram batang. Kemudian setelah itu untuk menampilkan semua variabel-variabel dan dengan data pendataan statistik deskriptif, yaitu dengan cara pertama klik kontrol, kemudian X1, X2, Y. Kemudian kita klik open group, kemudian views, kita ambil deskriptif statistik, kita ambil yang common sample, kemudian ini data yang sudah kita input tadi, lalu kita freeze biar tidak bisa diubah lagi. Kemudian kita cetak dalam bentuk tabel hasilnya. Oke. Tabel 3. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.